Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Moritz, analis dari Amarket. Bersama saya pada hari ini, hari Senin tanggal 23 Januari tahun 2023. Semua serba 23. Saya kembali lagi ke hadapan rekan trader semuanya, trader Indonesia, untuk membawakan sedikit analisa harian kita pada hari ini. Rekan trader, hari yang baru, minggu yang baru, semangat yang baru, kita mulai lagi. Bertarung lagi, bertanding lagi, menganalisa lagi, dan saya selalu yakin bahwa rekan trader akan selalu memperoleh cuan dari trading yang dilakukan. Oke rekan trader, sebelumnya saya secara pribadi dan atas nama Amarket mau mengucapkan gong sifa cai buat seluruh rakyat Indonesia yang merayakannya. Semoga di tahun kelinci ini, ya tahun kelinci kalau nggak salah ya, tahun kelinci ini kita semuanya pertama memperoleh kesuksesan, kedua kesehatan yang sangat luar biasa, dan ketiga diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa dengan berkah yang sangat melimpah. Oleh rekan trader, seperti biasa rekan trader, di analisa harian kita pada setiap hari saya akan selalu membawakan sedikit analisa, dan analisa tersebut selalu akan ada judul-judul yang sangat luar biasa. Tema yang sangat luar biasa, di mana tema tersebut akan selalu mempunyai hubungan keterkaitan dengan pasar yang sedang terjadi detik ini. Untuk hari ini rekan trader, tema yang saya angkat itu sangat luar biasa menarik. Tema yang saya angkat untuk hari ini adalah Euro USD tertinggi sejak tahun lalu. Jadi pada saat ini, detik ini, menit ini, nilai dari pair Euro USD memiliki nilai tertinggi semenjak tahun lalu. Tahun lalu itu maksudnya dari semenjak April tahun 2022. Ini rekan trader bisa lihat dengan jelas di platform bagaimana pada kesempatan kali ini Euro USD dia benar-benar terbang tinggi cakrawala, ya. Bisa dilihat Euro USD benar-benar terbang tinggi, ya, melintasi cakrawala. Dan kalau kita lihat bahwa buyer dari Euro USD ini sedang dalam performa yang good, ya, performa yang terbaik, ya, pada awal pekan ini, ya. Kalau kita lihat bahwa Euro USD unggul terhadap dolar Amerika pada awal pekan pada hari Senin ini, ya, dan dia naik berada di level 1.09, ya, 1.09 untuk pertama kalinya semenjak bulan April tahun 2000. Nah, ini dia. Semenjak bulan April tahun 2020. Nah, ini dia. April tahun 2022. Ya, rekan trader lihat pola pergerakannya, dia naik sempat, oke. Ya. Dia turun April tahun 2022, rekan trader bisa lihat di sini, ya. Ini bagaimana. Kalau di ini kan tahun 2021, kayaknya dia tahun 2020. Kalau kita lihat, rekan trader bisa lihat ya, bulan April tahun 2020 dia berada di level terendah. Setelah itu dia naik. Kembali lagi bulan April tahun 2021 dia berada di level terendah, tapi posisinya dia turun ke bawah. Sekarang dia berada di bulan April tahun 2000, ini tahun 2022 ya. Ini 2022, 2020 di bawah, ya, dia naik puncaknya di atas, ya. Nah, ini April 2000. Nah, ini April, Januari, April. Januari, nah ini April. Nah, ini dia sempat sini, dia naik lagi. Ya, dia turun lagi April tahun 2022. Ya. Dan sekarang dia berada di April tahun 2023. Mencapai nilai tertinggi. Jadi dia per tahun April ada pengulangan yang terjadi. Dan kalau rekan trader lihat di sini, bagaimanakah pergerakan ke depan? Ya. Kalau secara teknikal kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar Euro USD ini dia akan mencoba naik lagi minimal sampai 1.1 atau 1.13, 1.11 atau 1.13 di sini ya. Dia akan mencoba naik lagi. Seberapa besar kenaikan yang terjadi? Kalau saya sih, menurut saya dalam tahun ini 1.11 aja, 1.12 mungkin itu yang paling terbesar ya.
1.12 itu terbesar. Kalau saya 1.11 aja udah paling luar biasa sebenarnya. Itu kalau saya rekan trader ya. Kalau saya ya. Nah, dan kalau kita lihat hal ini kenapa dia menjadi yang paling tertinggi ya. Kalau rekan trader lihat kenapa dia menjadi yang paling tertinggi semenjak tahun 2022. Kita bisa lihat bahwa ekspektasi terhadap Europe Central Bank yang hawkish inilah yang menjadi alasan kenapa ya, kenapa euro angkel saham dolar melambung tinggi menembus angkasa pura. Nah, jadi kita lihat di situ ya rekan trader. Dan kalau kita lihat ya rekan trader ya, salah satu anggota dewan dari Gubernur Sentral Bank Europe, Klaas Knot. Nah, ini kayaknya nih orang Belanda ini. Dia mengatakan pada hari Minggu kemarin bahwa Europe Central Bank mengharapkan akan menaikkan tingkat suku bunga sebesar 0,5 pada bulan Februari dan Maret. 0,5 artinya 50 BP ya. Kalau 50 BP dinaikkan, artinya bulan Januari di sini, bulan Februari di sini 1.114, bulan Maretnya itu di 1.13097. Artinya ini sama dengan prediksi saya di gold. Nah, ini udah lain ya. Ini sama seperti prediksi saya di gold. Mana itu prediksi gold saya? Mana? Gold 2023. Nah, ini sama seperti prediksi saya di gold bahwa bulan Januari gold akan naik 1933, bulan Maret Februari 1975, dan bulan itu bulan Februari dan bulan Maret sekitaran 2000-an. Jadi ada korelasi yang sangat pas di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa euro angkel saham dolar masih punya peluang yang sangat luar biasa untuk naik. Hal ini juga dikarenakan penurunan yang sangat dahsyat yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat di sini indeks dolar Amerika kembali lagi tertekan. Ya, tapi kalau menurut saya tertekannya indeks dolar Amerika ini sangat wajar aja karena tidak ada fundamental yang memberikan harapan ya. Karena kalau kita lihat di fundamental hari ini rekan trader, mana sih websitenya? Nah, kita lihat di fundamental hari ini, rekan trader bisa lihat sudah sangat jelas bahwa fundamental hari ini kalender ekonomi nggak ada bintang 3, yang ada cuma bintang 2, itu pun juga pidato ECB ya dari Panetta ini ya. Nah, artinya dengan adanya fundamental seperti kayak gini bisa dibilang bahwa Euro USD ini masih punya peluang yang sangat luar biasa untuk naik pada hari ini, dan dolar Amerika masih punya peluang untuk tertekan. Tapi ingat, dia ini udah berada di titik terendah, dan hati-hati pada hari Kamis nanti akan ada, hari Rabu, kalau hari Selasa kalau nggak salah besok ada statement dari Gubernur Sentral Bank Europe. Dia oke lah, Euro USD masih naik lagi, ini masih turun lagi ya. Tapi ingat hari Kamis bisa saja jadi the black Kamis ya untuk mata uang yang lainnya, karena saya memprediksikan hari Kamis itu kelihatan besar dolar itu akan marah luar biasa dan dia akan berubah arah. Dan kalau kita lihat secara teknikal pun juga dia udah sampai di titik terendah di sini. Oleh karena itu rekan trader, dengan sirkulasi per April yang terjadi pada mata uang Euro USD ini sudah sangat jelas kita bisa lihat di sini bahwa ya sudah sangat jelas kita bisa lihat di sini bahwa Euro USD menurut analisa saya masih punya peluang besar untuk naik lagi sampai level tertinggi ya. Tapi hati-hati dengan adanya pergerakan balik, dan kenaikan ini juga direstui dan disetujui dan semoga mungkin akan disepakati oleh Gubernur Sentral Bank Europe ya, supaya ya menjadi pegangan untuk kenaikan dari mata uang euro dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada hari ini, dan sekarang kita akan masuk ke analisa teknikal kita ya. Seperti biasa rekan trader, analisa teknikal kita ini akan selalu dimulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika kita pada saat ini rekan trader? Untuk indeks dolar Amerika sudah sangat jelas kita bisa lihat di sini bahwa
indeks dolar Amerika pada saat ini kita lihat dia agak wait and see ya, bullish, bearish, bullish, bearish, bullish, bearish ya. Tapi menurut analisa saya tidak tertutup kemungkinannya pasangan mata uang ini dia akan mencoba menjadi bearish pada saat ini ya. Kalau menurut analisa saya dia akan mencoba bearish pada saat ini. Sekarang dia udah berada pada titik paling terendah sini ya. Menjadi bullish pada hari ini. Dia sekarang udah berada mencapai titik terendah saat ini. Saya bisa bilang bahwa hati-hati, tidak tertutup kemungkinan mata uang ini Euro USD ini dia akan mencoba naik minimal ya, minimal dia akan coba maksimal itu dia sampai, saya tidak mau bilang sampai di level yang paling maksimal di sini, tapi saya bisa bilang bahwa di 101.702 ya. Kalau di sini kan yang paling ini ya, oke, ini yang paling biasa lah, oke. Dan saya bisa bilang di 101.702 masih bisa, awas, hati-hati akan terjadi di situ. Dan perhatikan sekali rekan trader bahwa apabila terjadi pelemahan, ya saya bisa bilang dia akan mencoba turun sampai di level yang paling terendah kalau menurut saya di sekitaran sini di 101.362. Oleh karena itu saya main sangat aman ya. Pergerakan dia itu akan berada di sekitaran sini ya, 101.362 sampai 101.702. Oke, selanjutnya kita ke Euro USD rekan trader. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD saat ini? Untuk Euro USD rekan trader sudah sangat jelas, kita akan lihat di sini bahwa pergerakan dari Euro USD saat ini melambung tinggi menembus cakrawala. Dia udah naik, sudah sampai di 1.09258. Dia menembus rentang resisten 2 yang telah saya buat di sini. Jelas luar biasa. Oleh karena itu, dengan tendensi bullish yang akan terjadi ya ininya, kalau menurut saya tidak tertutup kemungkinan sedikit lagi dia bisa naik sampai di sini, tapi saya tidak terlalu yakin ya. Kalau menurut saya ya, dia masih bisa naik sebenarnya ke 1.09325, masih bisa. Tapi dengan situasi yang sudah sampai di titik support resisten di atas, kemungkinan besar dia akan mengalami pelemahan dan dia akan mencoba sampai di level paling terendah di 1.08651. Oleh karena itu, menurut analisa saya pergerakan dia hari ini antara 1.08651 sampai 1.09325 ya. Oke, kita lanjut ke pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan pound sterling angkel saham dolar rekan trader semuanya? Untuk pound sterling angkel saham dolar sudah sangat jelas rekan trader di sini bahwa pound sterling angkel saham dolar pola pergerakannya pada hari ini agak sedikit kelihatan bullish ya. Kita akan lihat, walaupun kalau saya lihat secara teknikal pun juga bullishnya ini dia udah sampai di level resistensi yang paling tertinggi ya. Mungkin besok masih ada bullish lagi, tapi siap-siap akan terjadi pembalikan arah. Dan kalau kita lihat dengan bullishnya seperti ini, kita bisa lihat dengan jelas bahwa posisi pada saat ini dia memang bisa bullishnya itu naik sampai level tertinggi di sini. Tapi saya tidak terlalu yakin, buat saya itu mungkin ketinggian paling maksimal itu 1.24651. Sekarang dia akan berada pada posisi terjadi pelemahan. Dan pelemahan yang bisa terjadi menurut analisa saya, dia bisa turun sampai di level pelemahannya di seputaran sini rekan trader kalau menurut saya ya. Nah, 1.23940. Setelah itu kalau memang dia masih turun lagi ya, dia pasti akan sampai di arah sini 1.123774. Tapi setelah terjadi pembalikan arah, saya masih tetap optimis dia akan mencoba naik lagi sampai level tertingginya di seputaran sini 1.24795. Oleh karena itu dari pergerakan 1.23940 sampai 1.24795 ini adalah pergerakan yang akan terjadi pada pound sterling angkel saham dolar. Tapi ingat, tidak tutup kemungkinan akan penurunan sampai di level 1.23774. Oke, kita langsung ke gold rekan trader. Bagaimanakah gold pada hari ini? Khusus untuk gold ini luar biasa nih. Tendensi gold hari ini sangat lemah, bearish, dan menurut analisa saya, kalau secara tendensi pun juga mungkin udah saatnya dia ini akan turun bearish. Ya,
Dia sudah turun melewati rentang harian yang saya buat di seputaran 1922.58. Dengan bearish yang terjadi, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lebih rendah lagi, 1914. Memang ada analis yang bilang dia akan mencoba naik sampai ke 1940. Tapi menurut analis saya bisa saja, semua sesuatu itu bisa. Segala sesuatu itu bisa, ya. Menurut analis saya dia akan mencoba turun dulu sampai di, menurut saya ya, dia akan mencoba turun minimal, dia akan turun sampai di level sini. Minimal ya, dia akan coba di 1920. Kalau masih turun lagi ya dia pasti akan turun lagi sampai di 1914 ya. Tapi menurut saya 1920 masih bisa dicapai ya. Tapi oke lah, kita ini kalau dia balik naik ke atas, saya bisa bilang dia akan mencoba di level tertingginya itu di sekitaran 1932, akan mencoba masuk di 1930 lagi. Oke, saya mencoba mengambil posisi bahwa dia ini akan bergerak di seputaran sini ya. Nah, oke, dia akan mencoba di sini. Oke, dia akan mencoba sini. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan coba turun lebih dahsyat lagi sampai di 1914 di sini ya. Nah, ini dia. Jadi 1920.06 sampai 1932.45. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia ini akan turun lagi sampai ke level 1914. Kita akan lihat ke depan. Oke, selanjutnya rekan trader, kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang, rekan trader? Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas pola pergerakannya pada hari ini memiliki kecenderungan ya. USD Yen Jepang memiliki kecenderungan untuk terjadinya bullish yang sangat luar biasa. Bullish masih benar-benar terpengaruh sini, dan rekan trader bisa lihat ya, sudah sangat jelas ini. Sudah sangat jelas bullishnya ini sudah melewati rentang harian yang saya buat ya. Sudah melewati ini poin H1 ya. Oke, rentang harian yang saya buat, dan kalau saya lihat rekan trader bahwa pergerakan dia ini masih bisa saja terjadi. Waduh, sabar rekan trader, saya turun ini dulu, saya naikin dulu. Nah, ini dia. Ini oke, udah kelihatan ya. Nah, menurut analisa saya dia ini masih bisa naik itu oke, masih bisa menurut saya. Tidak tertutup kemungkinan dia akan menembus di posisi 130.448 ya. Dan apabila terjadi pelemahan ya minimal dia akan melemah sampai di posisi sini rekan trader. Oh, sinilah, ini terlalu jauh sebenarnya. Dia akan melemah menurut saya. Kalau pelemahan dia akan terjadi di posisi ini ya. Oleh karena itu rekan trader harap diperhatikan pergerakan yang terjadi. Nah, ini saya kasih batasan dulu. Nah, ini saya mengancang-ancang dia akan coba sampai di area sini ya. 129.518 sampai 130.448, tapi tidak tertutup kemungkinan apabila terjadi pembalikan arah dan pelemahan dia akan coba turun di level terendah di 129.181. Oke rekan trader semuanya ya, demikianlah analisa yang telah saya bawakan pada kesempatan kali ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di analisa berikutnya, dan jangan lupa 2 jam lagi saya akan mengeluarkan video tentang kupas tuntas gold pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam profit Indonesia.